Setelah Xiaoyan mengatakan dengan tegas bahwa dia akan membawa Xinlan, sang kepala klannya pun menjadi sangat murka. Dua tetua yang memblokir pintu keluar pun perlahan mengerahkan doki mereka sembari berkata, "Jika kau benar-benar teman Xinlan, sebaiknya kau tetap berada di klannya kami sementara waktu dan mendiskusikan masalah ini terlebih dahulu." Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan perkataan mereka semua dan terus berjalan menuju pintu keluar bersama Xinlan. Tindakan Xiaoyan ini secara alami membuat para tetua merasakan penghinaan yang luar biasa dan akhirnya menyerang Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun tak berubah sedikit pun ketika menghadapi dua tetua Dozong bintang 3 tersebut. Sesaat kemudian Xiaoyan lantas melambaikan tangannya dan dalam sekejap boneka siluman pun muncul dan langsung memblokir serangan tersebut. Tepat sebelum kedua tetua klannya sempat bereaksi, boneka siluman pun dengan cepat melesatkan tinjunya dan berhasil mendaratkan pukulan telak ke tubuh mereka berdua. Serangan super kuat ini bahkan membuat mereka terhempas hingga keluar aula. Setelah menyerap petir surgawi di lembah api pembakaran sebelumnya, kekuatan boneka siluman saat ini bisa dikatakan setara dengan bintang 7 atau 8 Dozong. Sedangkan kepala klannya sendiri hanyalah seorang elit Dozong bintang 6. Jika dia bersikeras melawan, klannya mungkin akan benar-benar diratakan oleh Xiaoyan saat ini juga. Dengan tatapan tajam, Xiaoyan lalu berkata, "Ini adalah yang terakhir. Lain kali aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun." Setelah mengatakan itu, Xiaoyan lantas menyimpan kembali boneka siluman dan bertanya dengan nada tegas, "Bisakah aku membawa Xinlan pergi sekarang?" Kepala klannya pun tampak termenung, tatapannya kini sepenuhnya terfokus ke arah Xiaoyan. Pria muda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Dozong di usia muda, tetapi dia juga memiliki boneka siluman dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Kepala klannya menduga bahwa sepertinya latar belakang pemuda ini cukup mengesankan. Kesombongan di wajah kepala klannya pun perlahan menghilang. Sesaat kemudian dia lantas menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan sembari mengatakan, "Aku yang lama adalah Yezong, tetua pertama dari klannya. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan?" Xiaoyan mengabaikan perkataan Yezong dan terus berjalan keluar aula. Xinlan yang berada di belakang Xiaoyan pun memberitahu Yezong bahwa dia akan segera kembali setelah membantu Xiaoyan menyelesaikan masalahnya. Setelah kepergian mereka berdua, ketidakpuasan pun perlahan muncul di wajah para tetua. Apakah mereka benar-benar akan membiarkan Xinlan pergi bersama pemuda itu dan menyerahkan nasib klan Ye kepadanya? Meskipun Xiaoyan sangat kuat, tetapi kekuatan ini masih terlalu kecil jika ingin mengembalikan posisi klan Ye sebagai tetua di Menara Pil. Namun di situ Yezong memberitahu bahwa mereka sudah tidak punya pilihan lain, mengingat rencana untuk menjodohkan Xinlan dengan Cao Dan sudah sepenuhnya gagal. Selain itu, tindakan klan Ye sebelumnya juga telah memberikan kesan buruk di mata Xiaoyan. Jika dia sampai menolak untuk membantu klan Ye di masa depan, kemungkinan mereka akan benar-benar mengalami kemunduran. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan dan juga Xinlan kini telah keluar dari wilayah kota Ye dan mendarat di sebuah puncak gunung. Di situ Xiaoyan lantas bertanya kepada Xinlan masalah terkait dokter peri kecil. Xinlan pun perlahan mengangguk dan menjelaskan bahwa setelah keluar dari portal teleportasi kala itu, dia bersama dokter peri kecil dan juga Xian menghabiskan waktu beberapa bulan sebelum akhirnya tiba di wilayah kota Pil. Namun sesampainya di wilayah ini, sebuah fraksi yang disebut Gerbang Yuxian menunjukkan ketertarikan terhadap dokter peri kecil karena kecantikannya. Hal ini secara alami membuat dokter peri kecil menjadi target dan akhirnya terlibat pertempuran dengan fraksi tersebut. Meskipun dia berhasil membunuh mereka semua, namun dokter peri kecil juga terluka. Mengingat kepala Gerbang Yuxian juga merupakan seorang elit Dozong. Secara kebetulan hal ini juga menyebabkan melemahnya segel hingga membuat tubuh racun meledak dan menarik perhatian semua orang. Berbeda dengan fraksi lain yang berniat menghabisi dokter peri kecil demi menghilangkan ancaman dari tubuh racun, Xinlan memberitahu bahwa lembah sungai es tertarik karena mereka terkenal suka mengumpulkan berbagai jenis tubuh yang unik. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka akan menggunakan metode khusus untuk mentransfer jiwa para korban. Dengan begitu mereka akan dapat memperoleh beberapa kemampuan dari tubuh aslinya. Menurut informasi yang Xinlan dapatkan, dokter peri kecil saat ini seharusnya tengah bersembunyi di wilayah Fallen Godstream. Namun tempat tersebut kini telah dikelilingi oleh para ahli dari lembah sungai es dan sangat sulit bagi orang luar jika ingin masuk ke dalam. Tentu saja Xiaoyan akan tetap pergi ke tempat tersebut dan tak akan membiarkan dokter peri kecil jatuh ke tangan lembah sungai es. Di situ Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Xinlan, apakah Xian juga pergi bersama dokter peri kecil. Xinlan pun segera tertawa pahit dan memberitahu bahwa Xian telah menghilang begitu mereka tiba di wilayah kota Pil. Meskipun hal ini terdengar cukup membingungkan, tetapi Xian tidak benar-benar menghilang.
Sebelum pergi, dia meninggalkan sebuah pesan dan mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu terkait tempat tinggal asalnya. Xiaoyan pun sedikit tertegun ketika mendengar hal ini. Identitas Zian memang sangat misterius dan belum terungkap sedikit pun. Xiaoyan pun hanya bisa berharap gadis muda itu baik-baik saja sampai mereka bertemu kembali. Setelah membicarakan semua itu, Xiaoyan lantas meraih Xinlan dan bergegas pergi ke langit utara untuk memulai misi penyelamatan dokter peri kecil. Wilayah Fallen Goldstream sendiri memiliki medan yang sangat berbahaya. Selain terdapat jurang yang sangat dalam, tempat ini juga dipenuhi oleh kabut serta makhluk beracun yang sangat mematikan. Dalam kondisi normal, sangat jarang orang yang mau datang ke wilayah ini. Namun setelah berita bahwa gadis racun bersembunyi di tempat tersebut, kini wilayah Fallen Goldstream benar-benar dipenuhi keramaian dan dikelilingi oleh para ahli yang menargetkannya. Selang beberapa waktu, Xiaoyan dan juga Xinlan pun akhirnya tiba dan mendarat di sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi. Dari kejauhan, Xiaoyan bisa melihat ada dataran luas yang dipenuhi oleh pecahan bebatuan raksasa. Tidak hanya itu, di bagian langit juga terdapat kabut racun yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Meskipun tempat ini sangatlah berbahaya, namun Xiaoyan merasa sedikit lega, mengingat area ini sangatlah cocok bagi dokter peri kecil untuk bersembunyi. Xinlan pun perlahan mengangguk dan memberitahu Xiaoyan bahwa mereka tidak bisa terbang melewati kabut racun dan hanya bisa masuk ke wilayah Fallen Goldstream dengan berjalan kaki. Namun satu-satunya jalan yang tersedia kini telah dijaga ketat oleh para ahli dari lembah sungai es. Selain Bing Yuan dan Bing Fu, masih ada 4 elit dozong lainnya yang terlibat dalam pengepungan ini. Xiaoyan pun sedikit mengangguk, beruntung lembah sungai es tidak mengirim Master Dozun dalam pengepungan ini. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan lantas bertanya kepada Xinlan apakah dia bisa menemukan lokasi dokter peri kecil jika mereka berhasil masuk ke dalam. Xinlan pun meyakinkan Xiaoyan bahwa dia pasti bisa menemukan dokter peri kecil. Setelah mendengar jawaban tersebut, Xiaoyan pun merasa sedikit lega dan bergegas pergi. Sesampainya di depan pintu masuk, Xiaoyan menemukan ada lebih dari 100 ahli lembah sungai es. Kelompok ini dipimpin oleh seorang lelaki tua yang berada di kelas dozong. Begitu Xiaoyan dan juga Xinlan melewati pintu masuk, lelaki tua itu pun perlahan membuka matanya dan menatap ke arah Xiaoyan. Meskipun sudah ada cukup banyak ahli yang masuk karena tertarik dengan gadis racun, namun tidak ada satupun di antara mereka yang benar-benar kuat. Selain para tetua dari lembah sungai es, kemungkinan satu-satunya dozong yang masuk hanyalah Xiaoyan seorang. Lelaki tua itu pun tidak bereaksi sedikit pun dan membiarkan Xiaoyan lewat begitu saja. Meski Xiaoyan cukup kuat, namun dengan kekuatan bintang 1 dozong miliknya, dia jelas tidak akan bisa berbuat apa-apa bahkan jika dia memiliki niat tersembunyi sekalipun. Setelah berjalan cukup dalam di wilayah Fallen Goldstream, pandangan Xiaoyan pun mulai tertutupi kabut beracun yang menyebar ke segala arah. Meskipun kabut di area ini tidak terlalu padat, tetapi efeknya cukup untuk mempengaruhi visibilitas seseorang. Sambil mengamati situasi di sekitar, Xinlan lantas mengeluarkan sebuah botol giok dari cincin penyimpanannya yang berisikan seekor tikus pencari racun. Selama mereka mengikuti tikus tersebut, Xinlan yakin tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan dokter peri kecil. Di sepanjang perjalanan, Xiaoyan dan juga Xinlan sama sekali tak terpengaruh dengan kabut racun yang menyebar. Hal ini jelas disebabkan oleh perlindungan api surgawi yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di sebuah gunung yang sangat besar. Terlihat di sana sudah ada sekelompok ahli dari lembah sungai es. Sesaat kemudian, salah seorang tetua pun tampak membuka mulutnya dan mengatakan, "Gadis racun, sebaiknya kau segera menyerah dan kembali ke lembah sungai es bersamaku. Selama kau patuh, kau mungkin masih memiliki peluang untuk tetap hidup." Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah. Tatapannya segera beralih ke arah mulut goa yang ada di hadapan lelaki tua tersebut. Dari kejauhan dia bisa melihat ada seorang gadis muda berpakaian putih di sana. Sosok anggun ini tidak lain dan tidak bukan adalah dokter peri kecil. Xiaoyan pun menghela nafas lega ketika melihat bahwa dokter peri kecil masih baik-baik saja. Setelah itu tatapannya segera beralih ke arah lelaki tua yang tergantung di langit. Menurut pengamatan Xiaoyan, orang ini setidaknya berada di bintang 6 dozong. Tidak hanya itu, masih ada sejumlah murid lembah sungai es yang mengepung tempat tersebut dan 2 elit dozong lainnya. Xinlan pun segera mengingatkan Xiaoyan agar waspada dan memberitahu bahwa 2 elit dozong di antara mereka adalah Bing Yuan dan juga Bing Fu yang dia sebutkan sebelumnya. Xiaoyan pun sedikit mengangguk, meskipun line up ini cukup kuat, tetapi hal itu tidak begitu mengancam bagi Xiaoyan. Bagaimanapun saat ini dia memiliki bantuan dari boneka siluman dan juga Tian Huo, serta masih ada teknik 3 perubahan api misterius.
Beberapa saat kemudian para ahli dari Lembah Sungai Es pun sekali lagi memerintahkan dokter peri kecil agar segera menyerah. Setelah pertukaran sebelumnya, dokter peri kecil telah terkena es misterius yang dilancarkan Bing Yuan dan juga Bing Fu. Jika dia tidak segera mendapatkan obat penawar dari Lembah Sungai Es, maka tubuhnya akan sepenuhnya membeku dalam waktu 1 bulan ke depan. Sebuah ejekan pun melintas di wajah dokter peri kecil. Sambil tersenyum dingin, dia lantas berkata, "Sebelum tubuhku membeku, aku akan menghancurkan tubuh ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk kalian." Ekspresi Bing Yuan yang tergantung di langit pun sontak dipenuhi amarah membara. Dalam sekejap, sejumlah tombak es pun muncul di hadapannya dan melesat ke arah dokter peri kecil. Di saat yang bersamaan, doki berwarna ungu pun melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil dan berubah menjadi sebuah penghalang. Meskipun penghalang ini cukup kuat, tetapi di bawah tekanan tombak es milik Bing Yuan, penghalang tersebut pun perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Karena semakin terdesak, dokter peri kecil pun tidak bisa bersembunyi lebih lama di mulut goa dan akhirnya melesat keluar. Namun begitu dokter peri kecil tiba di area terbuka, seluruh murid Lembah Sungai Es pun seketika mengepungnya dan langsung mengaktifkan sebuah teknik gabungan yang disebut formasi segel es. Dalam hitungan detik, sebuah lemari es setinggi ratusan kaki pun tiba-tiba terbentuk dan mengurung dokter peri kecil beserta Bing Yuan di dalamnya. Senyum dingin pun melintas di wajah Bing Yuan. Dalam sekejap dia pun muncul tepat di belakang dokter peri kecil sembari melepaskan tinju yang sangat kuat. Meskipun dokter peri kecil masih sempat bereaksi, namun pertukaran tersebut membuatnya menerima cedera yang cukup parah. Bagaimanapun kekuatannya saat ini jelas tidak cukup untuk bersaing dengan bintang 6 Dozong. Setelah menstabilkan tubuhnya, wajah dokter peri kecil pun perlahan berubah menjadi pucat. Selain Bing Yuan, penghalang es di sekitarnya juga sangatlah kuat dan sangat sulit untuk dihancurkan. Sepertinya kali ini dia benar-benar tidak memiliki peluang lagi untuk melarikan diri. Karena sudah tidak punya pilihan lain, dokter peri kecil pun akhirnya melepaskan segel tubuh racun untuk yang kesekian kalinya. Meskipun hal ini akan mempercepat tubuh racun meledak, namun itu jauh lebih baik daripada jatuh ke tangan Lembah Sungai Es. Perubahan ini secara alami membuat Bing Yuan menjadi lebih serius dan berniat menghentikan dokter peri kecil secepat mungkin. Pada saat yang bersamaan, dokter peri kecil pun menjauh dan sebuah kabut beracun pun menyebar hingga membungkus seluruh area di sekitarnya. Pertukaran hebat pun sekali lagi terjadi di antara mereka berdua. Meskipun segel tubuh racun telah dilepas, namun dokter peri kecil masih kesulitan untuk menghadapi Bing Yuan. Seteguk darah segar pun terus mengalir dari mulut dokter peri kecil setiap kali dia menerima serangan dari pihak lawan. Sementara itu di sisi lain, Bing Yuan tampak kehabisan kesabaran. Jika tubuh racun sudah benar-benar mencapai puncaknya, kemungkinan dia sendiri akan kesulitan untuk berhadapan dengannya. Oleh sebab itu, dia pun segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan berniat untuk mengakhiri pertarungan ini dalam satu serangan. Dokter peri kecil yang melihat Bing Yuan menerjang ke arahnya pun buru-buru mengeluarkan energi doki yang tersisa sebagai persiapan untuk perjuangan terakhirnya. Namun di saat yang bersamaan, suara retakan pun tiba-tiba terdengar sebelum akhirnya dinding es yang mengurung dokter peri kecil hancur sepenuhnya. Serangan mendadak ini secara alami membuat Bing Yuan dipenuhi amarah yang membara. Sesaat kemudian dia lantas menyapu pandangannya ke arah seorang pemuda yang berada di pusat serangan sembari berkata, "Karena kau sudah berani ikut campur dalam masalah besar Lembah Sungai Es, aku pasti akan mengejarmu bahkan sampai ke ujung bumi sekalipun." Sosok pemuda yang tidak lain adalah Xiao Yan pun sontak tertawa dingin dan berkata, "Orang-orang dari Lembah Sungai Es sungguh tidak punya malu. Dengan jumlah yang begitu banyak, kalian hanya berani menyerang seorang gadis muda yang sedang terluka." Setelah mengatakan semua itu, Xiao Yan lantas mengalihkan pandangannya ke arah dokter peri kecil. Senyum hangat pun perlahan melintas di wajahnya. Sesaat kemudian Xiao Yan lantas mengatakan, "Maaf karena aku sudah datang terlambat." Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway,